Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alibatil kiram wa ila hadrati Husain Samir bin Ahmad. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pada pasal tentang asbabut tayamum atau sebab-sebab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah. Wa nafa'ana bi'ulumihi fit dharaini, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat al-faslun utawi iki ana pasal. Asbabut tayamumi utawi pira-pira sebab tayamum. Iku salah satun ana telu. Faktul ma'i suwiji iku kesepen banyu, wal maradu lan lara. Wal ikhtiyaju lan hajat ilaihi marang banyu li'atsil hayawani krana ngelake kewan muhtaromin kang den mulyakaken. Ghairul muhtarami utawi liyane hewan kang den mulyakaken iku sitatun 6. Tariku sholati swiji iku wong kang ninggal salat, wazanil muhsani lan wong kang zina muhson, wal murtadu lan wong kang murtad, wal kafiru lan wong kang kafir, al harbiyu kang mungsuh, wal kalbu lan asu, al akuru kang galak, wal hingziru lan caleng. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pasal ini menerangkan tentang sebab-sebabnya orang bertayamum. Sebab orang yang bertayamum itu ada 3. Yang pertama adalah faktul ma'i, karena tidak ada air. Artinya ketika seseorang mencari air itu sudah tidak ada. Ya, syaratnya adalah mencari air. Jadi jangan belum mencari tetapi dia sudah berkesimpulan tidak ada air. Jadi cari dulu. Nah, jadi kalau memang sudah dicari tidak ada air, baru dia boleh melakukan tayamum. Nah, itu yang sebab pertama adalah karena tidak ada air atau kesepen banyungan seperti itu. Yang kedua adalah wal maradulan loro, sakit. Ya, sakit di sini tentu sakit yang menyebabkan ketika seseorang kena air itu bisa menambah sakitnya, atau memang saran dari dokter itu memang tidak boleh terkena air lah, itu boleh seseorang kemudian melakukan tayamum. Yang ketiga adalah wal ikhtiyaju ilaihi li'atsil hayawani muhtaromin. Jadi karena adanya hajat hewan yang kehausan. Nah, adanya hewan yang kehausan, tetapi hewan tadi adalah kategori hewan yang dimuliakan. Nah, jadi ketika ada, misalkan ada kambing, air itu hanya terbatas segitu. Ya, tetapi ada hewan yang kehausan dan sangat membutuhkan air. Nah, apakah kita kemudian egois untuk tetap air tersebut untuk wudhu,
atau diberikan kepada hewan yang kehausan tadi. Nah, di sini disarankan itu alangkah lebih baik itu diberikan kepada hewan yang kehausan tadi lah. Kita kemudian melakukan tayamum. Jadi itulah ya. Lah hewan yang dimuliakan itu apa? Ghairul muhtarami sittatun. Nah, jadi semua hewan itu yang dimaksud dengan hewan yang dimuliakan itu semua hewan kecuali ghairu muhtaramin. Hewan-hewan sing ora dimuliakan kuwi ana 6 jenisnya. Pertama apa? Hewan apa? Tariku sholati, sing pertama wong kang ninggal sholat. Jadi dalam keterangan kitab ini orang yang meninggalkan sholat itu kategori hewan yang tidak dimuliakan. Nah, kenapa dikatakan jenis hewan ya? Karena manusia juga memiliki sifat hewan ya, memiliki sifat hewan. Nah, orang yang memiliki manusia yang di samping memiliki sifat hewan juga dibekali dengan akal, sehingga yang namanya manusia lah hayawanun natikun, dengan hewan yang berakal. Maka ketika dia diberi tugas kewajiban oleh zat yang menciptakan, zat yang memelihara, kok kemudian tidak mau sholat, di sini dijelaskan sebagai hewan yang ghairul muhtaramin. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua adalah wazanil muhsan, orang yang zina muhsan. Zina muhsan itu ya zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah ya, misalkan entah itu orang yang masih punya pasangan atau yang sudah cerai atau menduda atau menjanda. Nah, kok melakukan zina ya berarti dia kategori orang yang ghairul muhtaramin, kan seperti itu. Wal murtadulan murtad orang murtad. Wal kafirulan wong kafir, al harbi wong kafir tapi sing memerangi. Tapi kalau kafir dhimmi atau kafir orang kafir yang masih mau hidup berdampingan dengan kita sama umat Islam ya, itu tidak dikategorikan sebagai ghairul muhtaram ya. Artinya masih tetap dimuliakan, dalam arti masih tetap dihormati. Wal kalbul akuru, yang berikutnya adalah anjing yang galak. Tapi kalau anjing yang jinak ya enggak apa-apa, tetap dimuliakan. Wal hingziru, dan babi. Nah, kalau babi itu tidak ada kenal galak atau tidak galak. Jadi itu beberapa sebab terkait dengan sebab-sebab orang boleh melakukan tayamum. Yang pertama tadi adalah karena tidak ada air, mencari air tidak ada, kemudian karena sakit, dan yang ketiga adalah karena air itu lebih dibutuhkan untuk bagi hewan yang kehausan ya. Atau bukan hewan, manusia yang kehausan, itu lebih baik diberikan kepada untuk minum daripada untuk wudhu, kan sebetulnya gantinya wudhu adalah tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya dal faslun, utawi iki kono pasal syurutut tayamumi, utawi pira-pira syarat tayamum iku asyaratun ana 10. Ayakuna swiji arep ana apa tayamum, ana iku biturabin kelawan lebu. Wa ayakun lan arep ana apa turabu lebu, ana iku tahiron suci. Wa alla yakun lan ora ana apa lebu, ana iku mustakmalan mustakmal. Wa alla yukhalitahu lan arep ora nyampur hu ing lebu apa dakikun glepung. Wa nahwu lan sepadane glepung. Wa yaktasida lan arep lan yento nejo sapa wong hu ing lebu. Wa ayam salan yen to ngusapaken sapa wong wajhahu ing wajahe wong. Wa yadaihi lan tangan lorone wong bidhor bataini kelawan rung pukulan. Wa ayyuzila lan yen to ngilangi sapa wong an najasata ing najis awalan ing dalem kawitane. Wa alayat stahitalan yen to niti-niti sapa wong fil kiblati ing dalem madhep kiblat qablahu ing dalem sadurunge tayamum.
Wa ayakun lan arep ana apa tayamum ba'da dukhul waqti ing dalam sawise mlebu wektu. Wa ayyatayammama lan yen to tayamum sapa wong likuli fardin kaduwe saben-saben fardune suci. Bon. Berikutnya adalah pasal tentang syarat-syaratnya tayamum. Syarat orang melakukan tayamum itu ada 10. Nah, yang pertama ayakuna biturabin, bahwa orang tayamum itu dengan debu. Ya, jadi tayamum itu dengan debu, bukan dengan yang lainnya. Meskipun mirip dengan debu itu bukan, tapi orang tayamum itu harus pakai debu. Nah, di samping itu wa ayyakuna turabu tahiron, berikut di samping pakai debu ya debunya harus suci. Ya, debunya harus suci, tidak boleh debu yang sudah mutanajis atau terkena najis digunakan untuk tayamum, tidak boleh. Karena tayamum itu adalah untuk mensucikan, maka ketika alat yang untuk mensucikan itu adalah alat atau debu yang suci, kan seperti itu. Berikutnya wa ala yakuna musta'malan, di samping debunya suci, debunya tidak mustakmal, artinya belum dipakai untuk sesuci, belum dipakai untuk tayamum. Jadi tidak boleh debu yang sudah digunakan untuk tayamum digunakan lagi, tidak boleh. Kemudian wa alla yukhalitahu dakikun wa nahwuhu, debunya itu tidak tercampur dengan selain debu, misalkan tercampur dengan gelepung, tercampur dengan pasir, tercampur dengan kapur, itu tidak boleh. Maka untuk debu untuk tayamum, carilah sekiranya debu itu tidak tercampur dengan hal-hal lain atau debu yang bukan yang bukan dari tanah. Nah, misalkan cari debu ya jangan di pinggir kapur. Cari debu untuk tayamum ya jangan di pinggir kapur. Cari debu untuk untuk tayamum ya jangan di pinggir gelepung. Ya misalkan di selepan itu kan, selepan gelepung itu banyak seperti debu, itulah jangan di situ. Kalau di situ dipastikan bahwa debunya itu tercampur dengan gelepungan seperti itu. Mohon. Kemudian wa ayyaksidahu. Kemudian syarat berikutnya adalah sengaja menuju ke debu itu, ya, sengaja menuju debu itu. Jadi bukan ya memang sengaja, memang ditujukan untuk mengambil debu itu yang akan kita gunakan untuk tayamum, kan seperti itu. Berikutnya wa ayyam saha wajahu. Syarat berikutnya adalah mengusap wajah. Nah, mengusap wajah. Ingat, mengusap wajah itu berbeda dengan membasuh, karena membasuh itu sifatnya adalah identik dengan air. Ngusap itu ya diusap saja. Nah, buang. Wa yadaihi bidarbataini, dan dua tangan dengan dua pukulan, artinya dua usapan. Nah, bidor bata ini. Nah, adapun ketika dia satu pukulan, satu pukulan ya ditambah satu lagi, kan seperti itu. Karena di sini wa ayyam saha wajahu wa yadaihi bidor bata ini, kan bidor bata ini. Jadi lebih baiknya ya 3 kali, kan seperti itu. Sunnahnya kan mengganjilkan, kan seperti itu. Wa ayyuzila, berikutnya adalah wa ayyuzila najasata awalan. Sebelum seseorang melakukan tayamum itu, dia harus menghilangkan najis dulu. Hilangkan dulu najis-najisnya, baru kemudian tayamum. Ya. Wa ayyastahita fil kiblati, kemudian berupaya untuk menghadap kiblat. Nah, sebelum melakukan tayamum. Wa ayyastahita fil kiblati qoblahu. Jadi sebelum melakukan tayamum itu berupaya untuk menghadap
kiblat. Wa ayyakuna tayamumu ba'da dukhul waqti. Berikutnya syarat seseorang tayamum itu adalah ketika mau melakukan tayamum dipastikan bahwa dia sudah masuk waktu keperluan dari tayamum itu sendiri. Dalam arti gini, ketika saya mau sholat duhur maka tayamumnya sudah memasuki waktu duhur. Ketika saya mau sholat asar maka tayamumnya itu setelah memasuki waktu asar. Jangan kemudian saya mau sholat asar tapi tayamumnya sebelum masuk waktu asar, ya belum sah. Karena syaratnya itu setelah dia masuk waktu. Nah, masuk waktu. Misalkan ya contohnya tadi, kalau saya mau sholat duhur ya harus ketika saya tayamum itu sudah memasuki waktu sholat duhur. Kalau belum duhur kok nyatanya keperluan tayamum itu untuk sholat duhur, ya belum sah. Wa ayyatayammama likulli fardin. Dan tayamum itu hanya digunakan satu kali fardu. Artinya hanya untuk sesuatu yang fardu. Berarti kalau kita bertayamum untuk melakukan hal-hal yang sunnah sifatnya, misalkan untuk baca Quran, misalkan untuk sholat sunnah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh ya, karena sifatnya tayamum itu adalah darurat ya. Sifatnya tayamum itu adalah darurat. Ketika tayamum itu darurat maka ya digunakan hanya sekali ketika memang dalam keadaan darurat, kan seperti itu. Tidak boleh untuk sesuatu yang sifatnya hanya kesunahan kemudian hanya mencari kefaldolan atau keutamaan saja, itu ya tidak bisa. Karena tayamum ya berlaku hanya sekali untuk melakukan sholat untuk kefarduan ya, untuk sesuatu yang wajib, kan demikian. Faslun hadal fasal, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.